tak pernah terlambat. Amin. Lukas pasal 23 ayat 42 dan 43. Lukas 23 ayat 42 dan 43 dikatakan demikian. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Peristiwa penyaliban Yesus tidak luput dari 3 pribadi manusia ini yang penting kita pelajari. Manusia yang pertama yang masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan tentang pertolongan Tuhan yang menyelamatkan jiwa nyawanya. Siapa dia? Peristiwa penyaliban Yesus. Yang Pontius Pilatus berkata, pilih siapa? Yesus atau Yesus atau Barnabas? Berarti Barnabas itu penting menjadi pelajaran buat kita. Yang kedua, penjahat yang di sebelah kiri. Apa dia katakan? Dia tidak percaya. Katanya anak Allah. Masa nggak bisa nolong gitu sih? Masa kita mati rame-rame? Amin. Ya, orang itu hanya mengenal Tuhan sampai batas kematiannya saja. Kalau kita kenal Tuhan cuma Tuhan yang mati buat kita, ya penjahat yang di sebelah kiri mati rame-rame udah gak punya pengalaman. Tetapi yang di sebelah kanan ini dia kenal Yesus bukan cuma sampai di batas kematiannya yang bersama dengan dia akan mati. Di situ dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila lihat engkau datang sebagai raja. Dan Yesus katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti bertobat harus hari ini. Bertobat juga jangan hanya sampai sekedar mengerti bahwa Yesus mati buat dosa kita. Tapi milikilah pengenalan akan Tuhan, bahwa dia bangkit dari antara orang mati dan dia pasti akan datang yang kedua kali. Dan siapa Barnabas di tempat ini? Kita semua, haleluya. Sesungguhnya salib itu bukan diperuntukkan untuk Yesus. Siapa yang sudah dijatuh hukuman mati? Barnabas. Berarti salib itu untuk siapa? Untuk Barnabas, saudara. Tetapi lihat, bukan Barnabas yang disalib, tetapi Yesus. Barnabas hidup gak? Hidup. Masih diberikan kesempatan gak? Diberikan kesempatan. Tetapi lihat, dia melihat pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Nah, selanjutnya di sini dikatakan, dia katakan penjahat yang di sebelah kanan, ingatlah akan aku pada waktu engkau datang sebagai raja. Wah. Berarti Barnabas akhir zaman harus hidup dengan rendahan hati. Orang yang rendah hati, maka orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut, maka orang yang biasa dan siap untuk dibentuk. Berarti orang siap dibentuk selalu mau menerima nasihat. Jangan terlalu pandai menasihati orang, tapi izinkan Tuhan menasehati setiap kita semua. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban? Sebab apa katanya?
Sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu karena aku apa? Lemah, lembut dan rendah hati. Haleluya. Amin. Lihat yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa kita perlu rendah hati di hadapan Tuhan? Pertanyaan. Penjahat ini udah beribadah belum? Udah ikut doa puasa belum? Udah dibaptis belum? Udah bahasa roh belum? Udah melayani belum? Belum. Amin. Paham itu? Jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Nah, oleh sebab itu yang Tuhan minta kepada setiap kita, jadilah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Selanjutnya, tetap mempercayai Tuhan sampai akhir hidup kita di dalam dunia. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu tuh yang memberikan keteduhan, ketenangan dan garansi. Saya yang mana? Saya yang Barnabas atau yang ini? Saya yang Barnabas lah. Karena begitu saya yang seharusnya dijatuhi hukuman mati 27 tahun yang lalu karena dosa bermanifestasi dalam hidup saya. Dosa membentuk kelakuan dan perilaku yang buruk. Merokok dari sejak usia 9 tahun. Paru-parunya bolong TBC kata dokter. Di ronsen bener bolong semuanya. Batuk itu keluar darah dan nanah brebek. Dokter bilang harus minum obat terus, kalau nggak lu mati. Candu narkoba itu heroin yang nggak jelas bersih apa enggak, dicampur apa enggak, itu disuntikan, dimasukkan ke pembuluh darah, racun, darahnya tercemar, tingkat ketergantungan yang dalam, nggak mungkin bisa hidup tanpa itu. Tapi justru begitu pakai, mati lu pasti. Karena orang pecandu narkotik itu rohnya, spiritnya bunuh diri. Belum lagi sakit-sakit yang lainnya yang gak akan pernah mungkin bisa tersembuhkan. Tapi lihat, pada waktu seperti ini maut akan menghakimi saya. Karena saya tidak lagi mempunyai pengharapan pertolongan kepada manusia. Saya cari dokter yang terbaik untuk tolong saya. Tapi dokter itu bilang, gue gak mau rawat orang kayak. Padahal yang dirawat itu pasien-pasien, orang-orang yang mempunyai masalah-masalah gangguan jiwa dan psikologis. Kenapa dok? Saya lebih mudah ngerawat orang-orang yang kayak begitu daripada ngerawat kamu. Berarti saya melebihi orang-orang yang dirawat. Dokter lain sekali, angkat tangan, Hong yang ngurusin lu. Kenapa dok? Saya coba bantu, begitu selesai dikit, ngerusuh aja di sini. Pasien-pasien jiwa gue semakin gak sembuh, mereka pada datang. Pada kabur lagi. Begitu kabur, alat-alat medis gue dibawa lagi katanya gitu. Jadi gue gak mau rawat. Saya bilang, dok, tolong pak, saya perlu kesembuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dokter lihat nih anak aneh. Biasanya orang pasien kayak saya itu diantar polisi, dibawa pulang orang tuanya untuk masuk. Tapi ini saya datang sendiri dengan kerinduan yang besar dan pemahaman yang saya paham.
Saya pikir dokter bisa tolong saya. Saya ganti dengan dokter. Dokter dipakai sebagai alat yang sah untuk menolong manusia. Tapi begitu saya datang ke dokter, dia coba akhirnya karena dia kesungguhan hati, dia terima udah cuma satu-satunya. Begitu terima perawatan, semua upaya usaha medis diberikan kepada saya. Jangankan untuk menyembuhkan, untuk menghilangkan rasa sakit. Itu sakit akibat toleransi, ketergantungan narkotika. Sakitnya sampai ke dalam tulang, saudara. Karena kan penggunaannya ke darah, ke jantung, dan dia menjadi satu. Dan begitu tidak terpenuhi, wah, sakitnya minta ampun. Dan saya berulang kali mengalami kondisi itu dan rasa sakit. Tapi kali itu saya merasakan sakit yang sama. Akhirnya saya ngerti, tidak ada lagi upaya usaha medis yang bisa menolong. Untuk bertahan udah gak kuat. Untuk keluar dari rumah sakit bukan perkara yang sukar. Saya bisa keluar, tapi kalau saya keluar, kengerian maut atas penghukuman atas dosa. Kehidupan yang keterikatan, keterbelengguan, ketergantungan yang sangat amat menderita, saudara. Bagaimana? Di tengah kondisi keadaan seperti ini, putus asa yang begitu dalam, kehilangan pengharapan dengan apa yang mampu otak saya harapkan. Di tengah situasi itu, ya, tak pernah terlambat janjimu yang Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih, kasihmu terlebih besar. Di tengah kondisi saya bersyukur firman yang saya pernah dengar itu gak kembali dengan sia-sia. Dia setia di tengah ketidaksetiaan kita, sebab pribadinya gak pernah berubah. Dia yang tiada berawal, dia yang tiada berakhir, karena memang dia ada. Haleluya, amin. Dengan keberadaan yang ada itu, maka dia juga adalah pribadi yang setia. Di tengah kondisi itu, maka apa yang terjadi? Saya berseru, bukan meminta dan memohon. Minta kan ya, ayo minta yuk kasih, oke lah. Mohon kan ya, merendahkan hati, cari simpati. Tapi cry out, berseru. Kenapa? Kalau Tuhan gak tolong, habis saya. Karena saya sudah di bibir, di pintu gerbang maut. Di tengah kondisi itu, mak, saya berseru dengan hati yang remuk, dengan hati yang gak pernah saya kerjakan di sepanjang musim hidup saya. Dan saya berseru kepada Yesus. Dan sekarang saya ngerti bahwa Roh Kuduslah yang menjadi inisiator, yang menginisiatifkan saya, yang mengingatkan saya, yang menyadarkan saya. Dan dia memberikan kepada saya satu kebutuhan yang mendesak atas pertolongan. Di tengah saya sudah tidak lagi mempunyai pertolongan dari manusia yang saya bisa harap, yang saya bisa andal, yang saya bisa percaya, bisa tolong saya. Tetapi semuanya tidak bisa. Tengah kondisi itu, dan saya berseru. Dan luar biasa, waktu kita berseru dengan segenap hati kita,
menyadari dan menginisiasi akan keberadaannya, mempercayai dengan yakin bahwa Engkau yang sanggup mampu menolong saya. Peristiwa waktu saya jalanin, saya nggak ngerti rumus ini, tapi setelah saya melewati dan sampai hari ini, saya baru bisa menceritakan. Dan pada waktu saya membawa seluruh eksistensi kehidupan saya, mengakui dan memerlukan Dia, dan Dia hadir. Dia menjamah hidup saya. Dan akibat perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dari sejak 27 tahun yang lalu, saya menerima kelimpahan anugerah dan keselamatan. Hidup saya diubahkan, dipulihkan, dan diperbaharui. Ada sesuatu yang saya nggak tahu, tapi saya ngerti. Ada yang lain. Apa itu? Damai sejahtera. Masih sakit. Sakitnya belum hilang instan. Masih merasakan galau karena efek-efek yang lama. Amin. Tetapi suasana yang di dalam hati, yang sebelumnya cemas, penuh ketakutan, gelisah, tidak lagi punya pengharapan, pasrah dan menyerah. Tapi sekarang ada damai sejahtera. Ada satu kekuatan ilahi yang bisa membuat saya kuat, mampu untuk menghadapi, sekalipun masih belum hilang rasanya. Tetapi lihat, yang di dalamnya tuh seketika sembuh. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Yang di dalamnya dulu sembuh, saudara. Rohnya kembali hidup dan dipulihkan. Dan dari sejak saat itu, pelan tapi pasti, Tuhan giring saya. Masih walking on the moon, masih ngambang-ngambang, saudara. Nggak percaya, tanya pendeta Yusuf yang ngelihat saya. Gila, ngambang-ngambang. Ke Kelapa Gading, cabang Kelapa Gading, kan? Ada kakak saya di situ, masih ngambang-ngambang. Pak, dokter Yandi yang khotbah. Begitu dokter Yandi turun dulu, Pak, tolong ini adik saya Pak Kreat. Lihat yang model gini, model yang semua nih. Dia juga nggak percaya, saudara. Akhirnya kakak saya bawa saya ke rehabnya, rehabilitasi. Selama 28 hari saya dirawat di situ, agar efek-efeknya, ya, dokter Riyadi hamba Tuhan, tapi dia juga dokter. Haleluya. Amin. Dia juga dokter, dan dimasukkan ke rehabilitasinya, ditangani juga oleh tenaga medis, tetapi bukan 100% medis, tetapi 100% rohani, saudara. Haleluya. Amin. Selama 28 hari saya di tempat itu, dan setelah itu keluar. Begitu keluar, langsung masuk ke tempat ini, penggembalaan. Jadi ada 3 hal yang menyentuh dimensi kerohanian saya. Pertama, pendeta Yesus Roni. Saya masih dalam penjara sebelah kamar saya. Jadi driver, pembicara, tokoh KKR Kebangunan Rohani Indonesia. Tapi gak bertobat, cuman firman yang ditabur, kata bagi saya. Yang kedua, dengan dokter Yandi atas saya. Untuk apa? Panggilan penginjilannya. Sehingga saya juga akhirnya pernah rawat juga orang-orang yang seperti saya di Sunter pada waktu itu. Dan setelah itu masuk di dalam pengembalaan. Orang benar harus digembalakan. Amin. Dan lihat dalam masa-masa pengembalaan itu, sembari melayani Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. Hati yang lapar dan haus, yang lemah lembut, mudah dibentuk karena sudah punya hati yang baru. Firman itu terus pada waktu roh kamu kuat, haleluya, jiwamu kuat, tubuhmu sehat. Bukankah ada firman berkata, engkau berdiri di sebelah kanan. Oleh sebab itu, hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Tapi pasti lihat apa yang terjadi. Tuhan lepaskan saya dari segala manifestasi perbuatan jahat. Tuhan sembuhkan saya. Sampai hari ini kesembuhan ilahi, saya tetap percaya Tuhan sanggup mampu menyembuhkan setiap kita. Amin. Masih suka kadang batuknya dikit. Kenapa? Supaya ada apa? Ada stigma. Makanya saya kadang-kadang, saya minta saya cium, saya bilang jangan. Itu salib saya. Anak-anak saya cium, paling kepala saja. Saya cium. Ini kalau minta dicium rewel aja minta ampun. Saya ada stigma, artinya ya beda iman kita. Bukan trauma, beda iman kita. Betul. Nah kalau seandainya saya batuk nggak apa-apa, kenapa emangnya? Betul. Nah kalau dia begitu saya coba saya lagi batuk, dia ngeri saudara. Amin. Karena imannya berbeda. Nah itu siapa sih yang nggak mau? Ya mengasihi, mencintai, mencium istri sendiri, dan cium lain ya. Jangankan yang lain, istri aja kita mesti jalan. Siapa sih yang nggak mau cium anak? Kadang-kadang bibir ketemu bibir sama anak, gue ngiri banget tuh lihat kalau bapak cium bibir ketemu bibir sama anak. Iya kan? Gak boleh. Saya enggak. Ma istri juga bibir ketemu bibir, gak usah. Lu kurang sayang sama gue. Ih, kurang sayang apa sih lu? Tiap hari depan mata gua aja gue. Amin. Tapi lihat, akhirnya apa? Sampai hari ini tuh sembuh tuh. Cuma yang penting satu, bukan kesembuhannya, tapi anugerah dan keselamatan. Setelah keselamatannya, kita menyikapi hidup di dalam keselamatan. Hidup tetap rendah hati, lemah lembut. Isi kita dengan firman. Firman itu tuh yang menguatkan. Lihat dulu, keren gak nih? Mukanya saking kerennya. Ini cek sound terus. Dari mana lu? Dari mana lu? Dari mana lu? Kalau perlu ngikut terus nih. Berapa ini? 61. Saya 34 tahun. No. Tapi begitu ketemu satu paket Tuhan yang begini. Nih, sampai sekarang gak pernah makan obat TBC. Kenapa? Sembuh. Hari-hari yang paling bergumul darah tinggi. Yang paling dipergumuli apa? Darah tinggi. Karena apa? Hasil dari komunikasi. Patah ketemu menadu. Lupa aja gue bahas darah Yesus tinggi darah gue. Darah Yesus. Amin. Tapi yang namanya kesembuhan ilahi, apa yang Tuhan berkati, Dia akan terus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selanjutnya, ya, ingat ya, saudara yang mana? Barnabas. Tetap percaya. Ya, yakin bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Selanjutnya, Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini berbicara tentang orang Majus yang melihat tanda, sign atau signal atau petunjuk dari Tuhan untuk mengarahkan setiap kita untuk senantiasa datang kepada Yesus. Tetapi di sini dikatakan dan bertanya-tanya, padahal tandanya sudah ada. Kenapa dia bertanya-tanya?
Karena tanda bintang itu ketutup awan, saudara. Pada waktu tanda bintang itu ketutup awan, baru dia bermain dengan logikanya. Logikanya nih, karena sudah mendapatkan tanda, namun tanda itu udah gak kelihatan. Logikanya seorang raja akan lahir. Logikanya kalau raja lahir di istana, betul? Pasti lahir di istana. Begitu logika manusia bermain. Coba lihat, nyasar. Dia tersesat di istana karena mencari raja yang lahir. Coba lihat, secara logika Anda gak akan mungkin tersesat jika mencari raja yang baru lahir. Pasti di tapi lihat, dia tersesat pada waktu logikanya bermain, dan akhirnya dia sampai di Herodes. Begitu sampai di Herodes, lihat, Tuhan bisa pakai yang jahat untuk menuntun kita kembali ke jalan. Dipanggillah ahli kitab oleh Herodes semua. Dia memanggil dengan motivasi yang lain, pengen tahu benar gak raja yang datang. Setelah tahu, gua mau habisin, karena apa? Gak boleh ada raja lain selain saya, kata Herodes. Betul? Dipanggil semua. Begitu dipanggil, benar, raja akan lahir di Betlehem. Amin. Dan itu menjadi petunjuk kembali bagi orang Akhirnya orang Majus kembali sesuai petunjuk itu, bukan lagi karena tanda, tetapi karena firman. Dan akhirnya orang Majus datang dan menyembah kepada Yesus. Ya ilah Tuhan. Otak ini kadang-kadang raja di atas segala raja, yang seharusnya lahir di istana, tapi dia lahir di kandang domba yang begitu sederhana. Firman itu gak mungkin bertentangan. Buat yang lahir di kandang domba, dia bilang begini, semua yang letih lesu dan beban berat, semua marilah kepadaku. Kalau dia lahir di istana, kita mau masuk istana aja nggak bisa masuk, saudara. Haleluya. Amin. Dia lahir di kandang domba yang begitu sederhana. Apa sih kandang domba yang penuh dengan kotoran binatang, makanan ternak yang lain? Itulah suasana hati. Kandang domba di Betlehem jauh lebih bersih daripada kandang dosa di hati. Tapi toh dia mau lahir di setiap hati kita yang mau membukanya, mengundang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu, di tengah kerendahan hati, milikilah tanda, milikilah tanda, milikilah tanda yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Secara khusus dimensi dalam panggilan pelayanan, Tuhan memberikan panggilan pelayanan saya karena dia apa itu? Penginjil dan pengajar. Dan saya akan terus konsisten di tempat itu. Kecuali Tuhan tambahkan saya menjadi gembala. Bapak. Gembala coba. Saya nggak ke gembala, saya buat persekutuan doa kecil saja di tempat kami tinggal. Sama Pak, memberikan juga konsumsi buat mereka. Ya, karena memang itu juga salah satu kebutuhan. Ya, waktu Yesus memecah roti, Yesus bilang, kamu yang harus kasih dia makan. Dari mana uangnya? Ya kita mengucap syukur aja. Tuhan bisa kasih kok, pengusaha-pengusahanya tetap gebreng, selesai itu semuanya beres. Amin. Cuman sampai hari ini saya tidak memposisikan diri saya sebagai gembala. Tetap saya sebagai pria yang selalu menunggu panggilan khotbah. Artinya
Sungguh diundang oleh para gembala. Dan saya harus bisa bekerja sama dengan para gembala yang ada. Dan saya tidak berani overlapping dan tidak akan pernah mungkin memposisikan diri saya sebagai gembala. Saya hanya sebagai penginjil dan pengajar. Dan itu merupakan anugerah dan kasih karunia. Pengajarannya bukan keluar dari hati dan pikiran saya, tapi pengajarannya dari firman yang telah hidup di dalam kehidupan saya. Itulah yang saya berikan. Kita tahu semua tanda itu untuk datang kepada Yesus. Saya pernah satu kali bergumul. Saat iman saya goncang. Pendeta imannya goncang. Siapa bilang pendeta gak bisa goncang imannya? Ada yang goncang karena cewek. Ada yang goncang karena takut susah. Khotbahnya cian dulu. Enggak jatuh sih dalam perzinahan, enggak. Cuman enggak sadar gitu dia jatuh dicintakan kok. Cari hidup mapan. Prosperity bagian kita, gak usah takut. Saya hidup di dalam kemakmuran. Tapi tidak mempunyai kepemilikan di dalam dunia. Saya enggak ada yang saya miliki, tapi saya makmur. 61 tahun loh. Walaupun anak-anak bilang, Pak hati-hati, gue cat rambut gue, jangan Pak. Tapi ikutin tante-tante. Gitu. Makmur kok. Gimana nggak makmur? Punya istri satu yang setia. Punya istri satu yang setia ngurus anak-anak. Punya anak 2. Makmur. Kepemilikan nggak punya. Istri juga titipan Tuhan. Tuhan berikan istri, maka saya layak di hadapan Tuhan. Pria itu kalau dapat istri, dia dapat perkenanan Tuhan. Ya. Amin. Jadi ibu jangan merasa kecil hati. Begitu ditinggalin, dia sedang keluar dari perkenanan Tuhan. Jangan minta api turun dari langit bakar dia. Jangan, bu doain supaya dia balik. Amin. Amin. Doain supaya dia balik. Dan jangan marah juga dengan cem-cemannya. Doain juga dia juga. Berikan kesadaran dan kewarasan buat dia. Apalagi seorang wanita sama dengan aku. Iya kan? Amin. Ya, banyak hal-hal yang terjadi. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dari, saya punya pergumulan. Hampir goncang. Kenapa? Saya pendeta bukan pengusaha. Dan puji Tuhan saya bukan mantan pengusaha. Sehingga mental bisnisnya masih ada. Ya, mantan pengusaha aja bangga banget jadi hamba Tuhan. Hati loh, hamba Tuhan mental tetap pengusaha. Jadi pengusahanya Tuhan boleh bagaimana lihat pengusahanya Tuhan tahu nggak siapa? Bukan ngejilat nih. Pengusahanya Tuhan Pak Konrad. Dia mantan pengusaha, tapi hatinya sekarang dia jadi anak pengusahanya Tuhan. Bangun tempat ibadah, bangun tempat ibadah, bangun tempat ibadah, bangun tempat ibadah. Otaknya cuma pelayanan. Kemarin dia pergi ke luar negeri itu. Saya udah bilang sama saya, lihatin aja. Hari Minggu juga udah nongol dari. Dia nggak tahan. Dulu pernah ke Israel sama saya, sama anaknya Yosua. Cuman 3 hari di Israel, minta pulang nih. Gue 3 hari aja sih. Kenapa? Pulang, layanan. Siapa yang bisa tahan? Pulang sendiri, sementara tuh jalan terus. Saya bilang sama saya, ini kosan nih, tungguin. Ntar hari Minggu dia udah nongol. Jadi pengusaha Tuhan bangun tempat ibadah agar menjadi penyelenggara peribadahan, mempunyai hati yang tulus ikhlas, membiayai peribadahan itu, agar jemaat dan umat Tuhan jiwa-jiwa datang dan beribadah. Itu pengusaha anak Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saya punya pergumulan apa? Goncang apa? Pergumulan goncang itu tentang masalah keuangan. Kamu mah gak ada yang pernah goncang imannya. Amin. Gak ada yang ngaku. Saya tuh tergoncang. Cuman saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan panggil saya dari situasi yang hancur. Nah, di tengah kondisi itu lihat, hampir aja
Gituan waktu itu pinjol belum ada. Pinjol belum. Saya terguncang. Hampir menempuh jalan-jalan yang berbahaya. Jalan-jalan yang sama. Pada waktu dahulu saya kekurangan materi. Hampir menempuh jalan-jalan yang sama walaupun beda versi. Tapi di tengah situasi goncang seperti ini, angkot nyalip mobil saya. Angkot bisa nyalip. Sedih. Begitu nyalip itu kaca tulisannya tuh. Begitu nyalip. Tulisannya tahu nggak? Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Coba lihat. Ditulis lagi ayat Mazmur 119 ayat 57. Coba lihat. Dalam hatinya ya Tuhan, sedap. Begitu lihat tuh ayat, sebuah berhenti dulu. Tuhan mampu jaga kita agar kita tidak kembali kepada masa lalu kita yang berbahaya. Dan Dia berikan masa depan penuh pengharapan yang pasti. Dan percaya, tangan Tuhan itu selalu menyertai. Mata dan hatinya selalu tertuju kepada kita. Bukan untuk cari-cari salah kita, agar kita jangan salah jalan ke depannya. Itulah Tuhan. Biasanya kan mikrolet tulisan dulu, janda geboy lah, amin. Biasanya tulisannya kan aneh-aneh. Pas lewat cerces, maka ayat itu tuh langsung ngeplak di pikiran saya dan di hati saya sampai hari ini. Anda yaitu firman dan puji Tuhan sampai hari ini di dalam kemakmuran ilahi Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Amin. Di tengah kemakmuran, apa yang saya punya enggak ada, I don't have anything. Rumah walaupun kecil nama istri. Mobil walaupun sekarang satu nih, nama istri. Gaya dulu sok dua punya mobil. Satu nama istri. Kartu kredit saya nggak punya. Kartu kredit nama istri. Jadi kalau kartu kreditnya dipakai yang bunyi telepon dia. Kenapa? Saya nggak bisa nge-play kartu kredit. Dia bisa dulu karena pernah kerja dan punya gaji bulanan. Amin. ATM nama bersama Yesus. Amin. Anak saya cuma nanya, Papa heran, semuanya nama mama. Nama Papa apa? Saya cuma bilang sama anak saya, jangankan itu nama, Papa lu aja hampir dibalik nama. Hampir dibalik nama. Saya bilang nggak usah lah, ya, nggak usah lah saya dibalik nama. Ntar marga Meloor bangkit dari kubur, haleluya, bapak gue. Amin. Jadi tetaplah saya dalam marga saya Meloor yang mencintai kamu. Uli situ banyak nama Uli di sini, Uli Stompul maksudnya, haleluya. Amin. Dan kloplah, Meloor tuh loor bahasa Minahasa tuh baik. Uli kan cantik dan indah. Berarti kami berdua nih cantik, indah, baik. Jadilah berikan kemuliaan. Ya, itu semua karena Tuhan sudah bisa kasihkan dikasih. Ayo di tengah pergumulan milikilah tanda. Tandanya nggak ada lagi lain. Pekalah atas ya firman. Mendalami diri kita untuk terus bersekutu dengan firman. Masuk cari wajah Tuhan. Sekali-kali tidak akan pernah dia mengecewakan kita. Selanjutnya, ya. Matius 2 ayat 12.
Dan apa katanya? Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Amin. Artinya apa? Setelah kita ketemu dengan Tuhan Yesus, kita berjalan di dalam jalannya emas, golden way. Haleluya. Amin. Dan proses itu gak mudah. Tuhan perlu membahas saudara sampai hari ini, bahkan masuk dalam dimensi yang lebih dalam lagi, di dalam berdoa dan berpuasa. Dan Tuhan mau setelah nanti Anda lepas dari doa puasa ini, jangan lagi tempuh jalan-jalan yang sama. Amin. Jangan lagi tempuh jalan yang sama. Terus berada di dalam jalannya Tuhan. Yakin dan percaya. Dia jaga di belakang kita. Tangannya selalu memberkati kita. Dia berikan selalu informasi tentang sesuatu yang ke depan kepada kita, agar kita tidak menempuh lagi jalan-jalan yang salah. Kalau kita menempuh jalan yang salah, bukan, hati itu akan mengalami kesedihan dan pilu yang begitu dalam. Dan apa yang saudara rasakan akibat tempuh jalan yang salah, yang saudara rasakan akibatnya, seperti itu juga yang dirasakan Bapa di surga. Oleh sebab itu ada firman, anak yang kukasihi, kutegur, kuhajar. Oleh sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya. Amin. Dan Tuhan kita buka hati agar dia selalu ada pada kita, dan dia bersama-sama dengan kita, yakin dan percaya sesuatu yang dia berkati untuk masa depan kita, dia nggak pernah batal. Amin. Itu udah pasti. Bukan cuma buat kita. Ada tangannya yang menyertai kita. Berapa susah yang belum kamu alami, kesusahan hidup di dalam dunia. Seberapa banyak kesenangan yang telah kamu nikmati yang ada di dalam dunia. Apakah memberikan kepuasan buat dirimu? Semua sudah kita lewati. Tapi sekarang di tengah kita mempunyai pengharapan yang pasti. Pembelaannya ya dan amin buat kita. Dan kita berjalan bersama dengan dia. Suatu pergumulan itu tidak lagi menjadi beban buat kita. Suatu pergumulan itu justru untuk menjadi tanda bagi kita, agar kita semakin merendahkan hati dan diri kita dan mengandalkan dia. Amin. Dan orang yang bergantung harap kepada dia, sekali-kali tidak akan pernah dikecewakan. Mungkin orang bisa ngenyek, saudara. Orang bisa ganggu ledekin, saudara. Mana mungkin? Mustahil. Mimpi kali lu ya. Ayam tunggu gigil. Apa yang orang bilang mustahil, justru Allah mengerjakan kemustahilan itu di dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Waktu orang mengatakan tidak mungkin, justru dia Allah mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada dia, dan dia pasti akan bertindak. Amin. Sebab saudara dan saya biji matahari. Sebab saudara dan saya the only one. Amin. Satu-satu. Saudara nggak ada kopi di bumi dan di surga. Kamu tuh cuma satu. Nah kalau cuma satu, engkau berharga, engkau mulia, dan Tuhan sangat mengasihi. Dan dia tidak mau melihat engkau menderita. Dia mau lihat agar engkau mengalami sukacita. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Amin. Yang penting damai sejahteranya dulu. Begitu itu ada, lihat pergumulan yang bersifat daging kok di luar kita. Yang penting satu, jangan zina.
Karena dosa yang di luar dosa di luar perzinahan itu sesuatu yang menyentuh daging dari luar. Tapi begitu dosa perzinahan itu dia di dalam. Tuhan kita Tuhan yang kudus. Tuhan kita Tuhan yang suci. Tubuh kita adalah milik Allah. Bukan milik kita lagi, melainkan milik Roh Allah. Jika Roh Allah hidup dalam hidupmu, wow, penjahat, pecandu narkoba, penyakit, sampah masyarakat, Tuhan bisa ubahkan, pulihkan itu. Dia bisa meletakkan saya yang seharusnya saya di mana, yang merupakan kodrat saya sebagai anak Allah, anak kerajaan Allah, berdiri di tempat yang kudus dan suci, menyampaikan firman Tuhan pada orang-orang kudusnya Tuhan. Tuhan bangun keluarga yang terhormat. Walaupun kami punya latar belakang yang sangat tidak terhormat, jangan pikirin itu. Tapi Tuhan bangun keluarga rumah tangga sebagai yang terhormat. Saya sebagai hamba Tuhan dapat istri, dapat anak-anak. Dan puji Tuhan kemarin istri juga sudah mulai pelayanan lagi. Pas dia dipanggil dua berkat, dua persembahan di Plaza Indonesia, gue yang gemeter. Karena tugas dua persembahan di Plaza Indonesia. Aduh, itu buat kami beban. Kenapa? Karena biaya kos yang begitu tinggi. Dan kita tahu gembala kita mempunyai hati yang tulus ikhlas mengupayakan itu. Tapi kita mau agar jemaat dan umat Tuhan juga diberkati. Kita motivasi mereka untuk memberkati, ambil bagian, bawa persembahan ke rumah Tuhan. Jangan datang dengan tangan yang hampa, tetapi bawa persembahan yang terbaik. Sebab sesuatu yang kamu beri, toh semua semata-mata datang daripada Tuhan. Berikan dengan hati yang bersyukur, dengan sukacita. Bukan nilainya yang penting, tapi sikap hati. Itu yang akan Tuhan berikan. Setia dalam perkara kecil, dia akan percayakan dalam perkara yang besar. Bagi Tuhan, tidak ada perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Jadikanlah Yesus satu-satunya di dalam setiap hidup. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian pemberitaan firman-Mu yang boleh terangkai dengan indah dan penuh kuasa. Kami semua diberkati dengan firman. Mampukan kami terus Tuhan untuk boleh berjalan di dalam jalan-jalan emas-Nya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sebab kami semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kami semua adalah orang-orang yang menaklukkan diri dengan kebenaran. Sebab Engkaulah yang utama dan terutama bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah kerendahan hati dan kelemah lembutan yang merupakan manifestasi daripada buah Roh Kudus Allah itu termanifestasi di dalam setiap hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang selalu mau dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk bukan cuma sekedar pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Karena pada waktu firman-Mu termanifestasi dalam hidup kami, kami puas Tuhan, kami cukup Tuhan, kami berbahagia. Bukan akibat daripada jawaban firman, tetapi karena firman-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami berbahagia Tuhan. Oralah takashika, rasakan keberatan yang begitulah berhaus akan kasih Tuhan melalui firman yang memerlukan kepuasan ilahi dari Tuhan, agar kerendahan hati dan kelemah lembutan menjadi bagian dalam hidup, sehingga hidupmu senantiasa menjadi berkat. Engkau menjadi alamat, Engkau menjadi tanda untuk orang boleh datang kepada Tuhan yang Kau sembah di dalam Yesus Tuhan. Sehingga janjinya dan amin, satu orang bertobat, seisi rumah pasti diselamatkan. Sesuatu yang hilang pasti Tuhan kembalikan. Tuhan ingin bekerja melalui hidup saudara. Setiap hati yang berkata, Tuhan, aku haus dan lapar akan Engkau. Oralah takas, angkat kedua tangan saudara, dan saya akan berdoa dari oralah takas, syarala
ketuhanan, kuasa Allah yang luar biasa, yang sanggup mampu menembus segala keterbatasan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berdoa secara khusus untuk Pak Alex dan semua timnya. Makasih Tuhan. Pakai hamba-Mu ini terus terlibat. Makasih telah memberikan Pak Alex sebagai kami di tempat bersama dengan seluruh tim yang ada, sehingga penyelenggaraan ibadah doa dan puasa terus terpelihara di tempat. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang mengerjakan dan Engkau memakai manusia, dan manusia-manusia yang Engkau pakai adalah hamba-hamba-Mu yang ada di tempat. Terima kasih. Kasih juga untuk gembala jemaat yang ada, dan berkati terus hati yang mengasihi, hati yang melayani Tuhan, menjadi motivasi bagi kami semua yang lebih muda agar terus melayani Tuhan, fokus hanya untuk jiwa-jiwa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kehadiran umat-Mu di tempat. Biarlah Roh-Mu memberikan kekuatan dan damai sejahtera jadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan aku kembalikan kepada Tuhan. Berkati secara mereka secara pribadi, lepas pribadi, di dalam nama Yesus. Arahkanlah hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang lain. Sebelumnya hamba doa Tuhan, agar Tuhan terus berikan kekuatan bagi mereka untuk terus melanjutkan Roh-Mu bekerja, sehingga mereka masuk dalam satu persakramen perjamuan kudus Yesus. Buka bersama dengan gembala. Tuhan, berikan kekuatan, berikan penghiburan, halalkan pemikiran-pemikiran panah kesehatan yang beracun dalam nama Yesus. Tetap mereka teduh, kuat, yakin dan percaya di dalam nama Yesus. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat, dan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, dan menyertai Engkau dengan wajahnya dan berikan Engkau kasih karunia, dan senantiasa menghadapkan wajah kepada dan berikan Engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang percaya di Tuhan katakan bersama saya.